Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Razak Ananda. Saya peserta Latsar golongan 2 angkatan 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bela negara. Secara garis besar, bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Jadi definisi dari refleksi bela negara adalah aktivitas pembelajaran tentang sikap dan perilaku warga negara dalam menunjukkan sikap dan kecintaannya terhadap negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang nilai refleksi bela negara dari salah satu tokoh pahlawan nasional, yaitu Teku Umar. Teku Umar dilahirkan di Melabuh pada tahun 1854. Ayahnya bernama Ahmad Mahmud yang berasal dan keturunan Ule Balang Melabuh. Nenek moyang Umar berasal dari keturunan Minangkabau, yaitu Datuk Makudum Sati. Ahmad Mahmud kawin dengan adik perempuan Raja Melabuh. Dalam perkawinan itu ia memperoleh 2 orang anak perempuan dan 4 anak laki-laki. Dari keempat anak laki-lakinya, salah satu bernama Teku Umar. Ketika masih kecil, Teku Umar merupakan anak yang sangat nakal, tetapi juga sangat cerdas. Sebagai anak nakal, ia suka berkelahi dengan teman-teman sepermainannya dan juga sering dikeroyok, tetapi ia tidak takut. Berkat keberanian dan keunggulan di antara teman-temannya, Umar pernah diangkat sebagai kepala kelompok anak-anak di kampungnya. Dengan adanya penghargaan itu, maka Umar semakin disegani dan ditakuti oleh kawan dan lawannya bermain. Setelah berumur 10 tahun, ia memisahkan diri dari kehidupan orang tuanya, mengembara di rimba Aceh dan bertualang dari daerah satu daerah, sambil mencari pengalaman hidup dan berguru. Setelah menginjak masa remaja, sifat Umar mulai berubah. Ia pandai dan gemar bergaul dengan rakyat tanpa membedakan kedudukan orang itu dalam masyarakat. Jiwa kerakyatan telah timbul dan ia mempunyai cita-cita dan rasa kemerdekaan yang meresap sampai ke tulang sumsumnya. Ketika Perang Aceh meletus pada tahun 1873, Umar baru berumur 19 tahun. Ia belum ikut dalam perang karena umurnya masih sangat muda dan jiwanya dalam memimpin belum mantap. Kendati pun waktu itu ia sudah diangkat menjadi kecik di daerah Daya Melabuh. Ketika umur 20 tahun, Umar menikah dengan Nyak Sopiah, anak Ule Balang Gelumpang. Ia semakin dihormati dan disegani karena mempunyai sifat yang keras dan pantang menyerah dalam menyelesaikan setiap persoalan hidup. Teku Umar tidak pernah mengenyam pendidikan sekolah seperti pemimpin-pemimpin lainnya, tetapi dia dapat menjadi seorang pemimpin yang cakap, disiplin, dan mempunyai kemampuan yang keras. Untuk mencapai cita-cita membebaskan Aceh dari cengkeraman bangsa asing Belanda, Aceh harus mempunyai tentara yang kuat dan terlatih. Berkat ketekunan dan kewibawaan serta kecakapannya, akhirnya Umar berhasil membentuk pasukan. Orang-orang yang berani dan tangkas oleh Umar dilatih dan rekrut menjadi pasukan yang siap tempur. Setelah Teku Ibrahim Lamnga gugur dalam perang melawan Belanda pada tahun 1878, istrinya Cut Nyadin menjadi janda. Selama Cut Nyadin menjanda, selalu mendapat perhatian khusus dari Teku Umar. Yang menarik baginya bukanlah kecantikannya, tetapi sifat keprajuritan yang ada di dalam diri Cut Nyadin, yang mempunyai sifat keprajuritan, disiplin, dan keras hati, serta mencintai kemerdekaan Aceh. Gayung bersambut, akhirnya cinta Umar dibalas dengan perasaan yang sama oleh Cut Nyadin. Awal mula peranan Teku Umar pada permulaan perang. Awalnya pada tahun 1871, Inggris dan Belanda bertemu dalam Terakat Sumatera. Dalam terakat tersebut disebutkan bahwa Belanda bebas bergerak dan mengadakan perluasan wilayah di Aceh. Rakyat Aceh marah mengetahui perjanjian tersebut. Kemarahan itu sebenarnya sudah lama terasa setelah melihat gelagat dan gerak-gerik Belanda di Sumatera yang merugikan Aceh telah terbaca sejak tahun 1857. Pada tahun itu Belanda menduduki Siak yang merupakan daerah tarukan Aceh. Setelah akhir Terakat Sumatera tahun 1871, rakyat Aceh semakin meluap marahnya. Pada bulan November tahun 1873 dikirimlah ekspedisi kedua yang dipimpin oleh Van Swieten dengan tentara sebanyak 13.000 orang. Serbuan kali ini berhasil menduduki wilayah Baitur Rahman. Sebelum istana raja oleh pasukan diserbu Belanda, Sultan dan seluruh penghuninya telah diungsikan. Dalam pengungsiannya, Sultan terserang penyakit kolera dan akhirnya meninggal.
para pengikutnya memindahkan tempat pengungsian sampai jauh pedalaman Aceh Besar. Kekalahan tentara Aceh pada waktu itu menjadi perhatian Teku Umar. Ia berpikir keras untuk mendapatkan pelajaran dari kekalahan itu bagi perjuangan tentara Aceh selanjutnya. Akhirnya Umar dapat mengetahui bahwa sumber utama kekalahan adalah di bidang persenjataan. Belanda dapat mengalahkan tentara Aceh karena Belanda memiliki senjata yang lebih baik dan lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan yang dimiliki tentara Belanda. Siasat kecerdikan Teku Umar dalam memimpin perlawanan pada tahun 1803 mulai terlihat. Pada tahun itu Teku Umar tiba-tiba memihak kepada Belanda. Setelah menyerahkan diri, maka Umar mendapat kepercayaan dari Belanda. Setelah mendapatkan kepercayaan dari Belanda, inilah awal mula kekalahan Belanda di Aceh, yang mana kemudian Umar memimpin rakyat Aceh untuk memukul mundur Belanda. Inilah nilai-nilai yang dapat dipetik dari kisah Teku Umar, di mana dengan bekerja sama dalam ruang lingkup kantor kita dapat menciptakan pelayanan yang optimal, juga bagaimana kita menyambungkan skill kita untuk memberikan pelayanan tidak hanya di ruang lingkup kantor, tetapi juga di ruang lingkup masyarakat luas. Di samping dengan maraknya wabah virus COVID-19, kita sebagai ASN harus tetap memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan untuk mencegah terjadinya penyebaran virus COVID-19. Melayani profesional terpercaya. Sekian dan terima kasih.